Wanita itu membersihkan vas yang baru saja dia beli. Dia pikir dia mimpi. Jadi tutup mata untuk menghitung dari 1 sampai 3. Setelah matanya buka, pemandangan di sekitarnya masih seperti biasa. Tapi saat memakai kacamata, dia segera melihat seorang pria tubuhnya besar berdiri di tengah ruangan. Dia menggunakan tangannya untuk menyentuh buku-buku di rak. Dan sentuh komputer lagi. Secara instan menyerap semua pengetahuan di mesin. Kemudian gunakan mantra untuk buka TV. Tarik keluar orang di layar. Buat masakan menjadi hadiah bini. Tapi dia menolak untuk menerimanya. Tapi minta pria itu melepaskannya pulang. Pria itu mengikutinya. Kemudian, keduanya mulai memperkenalkan nama mereka. Orang itu mengatakan namanya Jin. Dia dapat membantu Bini melakukan 3 hal yang selalu dia inginkan. Bini mengatakan dia membutuhkan waktu untuk berpikir. Jin mengumpulkan tubuhnya jadi kecil. Kemudian membawa sarapan ke Bini. Katakan padanya untuk segera bilang keinginannya. Tapi Bini mengatakan dia puas dengan kehidupannya saat ini. Apa yang harus dia pikirkan? Dan yang dia tahu bahwa siapa yang berhubungan dengan keinginan tidak dapat hasil baik. Setelah mendengarkan ini, Jin langsung menjadi khawatir. Bagaimana jika saya tidak punya keinginan? Jika tidak, saya harus menerima hukuman yang mengerikan. Jin memaksa dirinya untuk tenang kembali. Karena jika tidak memenuhi keinginan, dia tidak bisa mendapatkan kebebasan. Melayang melalui dunia manusia dalam keadaan yang tak terlihat. Tidak ada tempat tinggal. Tidak ada yang bisa melihatnya. Bini menyarankan agar dia kembali ke Vas. Kemudian, buat dia menjadi orang yang butuh keinginan. Tapi Jin bilang dia tidak pernah ingin kembali. Dia harus tunggu 3000 tahun. Jumlah itu sudah melewati banyak untuk melanjutkan. Oke, tapi saya tidak berniat menggunakan 3 keinginan. Bertemu orang seperti itu. Jin merasa sangat sakit kepala. Bini panik panas, buru-buru. Suruh ucapkan 3 keinginan. Pertama, saya ingin sakit kepala Anda hilang. Kedua, saya ingin secangkir teh. Akhirnya, 1 kue lezat disajikan dengan teh. Jin seperti dituangkan air dingin. Merasa bahwa Bini tidak cukup baik dalam perannya. Keinginan seringkali datang dari aspirasi orang. Dia tidak percaya, ada orang yang tidak perlu itu. Apakah kamu masih hidup? Kamu tahu itu. Aku harap kita tidak bertemu lagi nanti. Tidak, kamu tidak diperbolehkan berbicara seperti itu. Keduanya secara bertahap menjadi tenang. Jin memutuskan untuk mengambil cara lain. Kemudian mulai cerita masa lalu dia. 3000 tahun yang lalu, dia dan Ratu saling jatuh cinta. Tapi penampilan seorang pria mengubah hidupnya. Semua mulai dari sebuah lagu. Ratu dan binatang sama-sama mendengarkannya. David dengan tenang mengembalikan senar kecapi. Sang ratu mencoba menahan ombak dalam pikirannya. Jin mengatakan David tidak dapat dipercaya. Namun sang ratu menolak untuk mendengarkannya.
Apalagi setelah David menjawab pertanyaan terakhir dengan benar. Membuat matanya berbinar. Jin berdiri di atas dan melihat mereka berdua. Tapi ditemukan oleh David. Dia keluarkan vas perunggu. Setelah memutar tangan 3 kali. Baca mantra. Menyebabkan tubuh Jin mulai meleleh. Selanjutnya, dia dikurung dalam vas itu. Ratu tidak bereaksi. Vas itu dibuang ke dasar laut. Sampai 2000 tahun kemudian. Baru ditemukan oleh seorang nelayan. Itu kemudian digunakan sebagai bahan bangunan. Seorang gadis karena ingin melihat putra maka memanjat tembok. Hasilnya menemukan vas itu. Setelah mengumpulkan lumpur, Jin keluar. Dia melihat pemandangan itu dan pingsan di tempat. Kemudian, dia mengucapkan keinginannya. Itu bisa menikah dengan putra. Kemudian mereka menyembunyikan vas di bawah ubin di kamar mandi. Tapi kehidupan di istana tidak begitu baik. Jin berkali-kali menyuruhkan untuk hati-hati. Dia memberitahu Jin bahwa dia ingin memiliki anak dengan pangeran. Kali ini, buat selir lain tidak suka. Kemudian pangeran melakukan kejahatan dan dihukum. Jin berkata bahwa Kan saat ini sangat berbahaya. Suruh dia untuk segera mengucapkan permintaan ketiga. Tapi Kan masih tidak percaya. Kemudian dia kabur. Pada akhirnya, tentara musuh melemparkannya ke laut. Dan Jin tersedot oleh monster. Dia tidak keluar untuk bertarung. Tunggu sampai dia membawakan dari bawah laut. Kemudian dia tidak lagi bernafas. Sejak itu, dia ada di tengah-tengah dunia. Tidak ada yang tahu bahwa vas dirahasiakan di bawah lantai batu bata. Sampai seorang gadis lewat dan jatuh. Baru menemukan vas. Jin dengan buru-buru mendesaknya untuk mengatakan keinginannya. Tapi dia tiba-tiba susahan menunjuk, jadi sulit. Berharap Jin harus kembali ke vas lagi. Dan tenggelam ke dasar laut. Kemudian orang lain tanpa sadar menemukannya di dalam perut ikan. Selama proses pembersihan, Jin dilepaskan. Hurem orang yang berbakat dan berkeinginan pengetahuan. Jadi Jin mengajarinya banyak hal. Dan kemudian mereka jatuh cinta. Jin tidak membiarkannya permintaan ketiganya. Buat Hurem jadi tidak tenang. Membencinya karena tidak mengizinkannya bebas. Lihat dia seperti itu. Jin mencoba untuk kembali ke vas. Hanya itu yang bisa dia lakukan saat itu. Dia mencintai Hurem lebih dari kebebasannya. Tapi akhirnya gadis itu berkata, dia ingin belum pernah bertemu seseorang bernama Jin. Kisah Bini tentang 3000 pria Jin mengharukan. Kemudian dia jatuh cinta padanya sepanjang waktu. Pada saat yang sama, dia juga datang dengan keinginannya. Aku memiliki cintamu. Jin langsung memenuhi keinginannya. Tapi tinggal bersama Bini sangat sulit. Indranya sangat sensitif. Dia bisa mendengar suara dari segala sesuatu di sekitar. Jin harus belajar beradaptasi. Isi hatinya untuk melawan pengaruh dari luar. Dia mendengarkan pelajaran Bini. Kemudian dia melakukan tur peradaban manusia. Dikejutkan oleh pionir ilmu pengetahuan. Tapi sangat cepat setelah itu, Bini menemukan bahwa Jin akan menjadi abu di dalam gudang. Bahkan jika dia menelepon, tidak akan merespon. Saya berharap Anda bisa berbicara dengan saya sekarang. Jin pelan-pelan bangun. Dia bilang dia baru saja tidur. Lalu lari. Tapi Jin tidak pernah tidur. Dia tidak percaya diri. Kemudian bertindak dengan cara yang aneh. Bini memahami bahwa dia tidak cocok dengan dunia ini. Tapi kata Jin untuknya, dia akan beradaptasi. Terima kasih telah berani melakukan sesuatu. Kamu tidak percaya aku cinta kamu.
Cinta merupakan hadiah. Tidak ada yang namanya paksaan. Malaikatku, jika kamu tidak cocok dengan dunia ini, maka saya harap Anda dapat kembali ke tempat Anda berada. Tidak masalah di mana itu. Vas Jin dirusakkan. Buat Bini sangat senang. Kedua orang itu akhirnya tinggal bersama. Sampai saat terpisah dua dunia. Tiga tahun kemudian, setelah menyelesaikan karyanya, Bini kembali ke rumah. Tapi tiba-tiba dia merasakan sesuatu. Berbalik untuk melihat Jin berjalan ke arahnya. Jin mengunjunginya dari dimensi lain. Meskipun waktu mereka bisa bertemu satu sama lain tidak tetap. Juga disiksa oleh suara. Tapi Jin bertekad hidup bersamanya. Wanita itu membersihkan vas yang baru saja dia beli.